Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puja dan puji mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah yang selalu memberi kita nikmat, selalu menatap kita, memandang kita, memperhatikan kita. Allah yang senantiasa memberikan kepada kita segala hajat hidup kita, segala kebutuhan kita, baik di saat kita sedang taat, bahkan di saat kita sedang maksiat. Allah tidak pernah lupa kepada kita. Yang terjadi dan yang sering adalah kita yang lupa kepada Allah. Semoga Allah senantiasa menanamkan kesadaran di hati kita bahwa kita itu tidak pernah luput dari ilmu Allah dan kita itu tidak pernah luput dari pandangan Allah. Salawat dan salam semoga Allah curahkan, limpahkan dan berikan kepada Habibana wa Nabiyyana Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan kita yang ada di sini mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah dihafiz sebagai umatnya yang layak dan berhak untuk mendapatkan syafaat darinya. Kepada teman-teman semuanya mohon maaf udah lama tidak upload video ya, karena ada satu urusan. Dan mudah-mudahan kedepannya saya bisa konsisten lagi untuk mengirimkan atau mengupload video yang sekiranya bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Alhamdulillah pada hari ini ya, tepatnya kita berada di hari ke-11 bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa yang sudah kita kerjakan diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan puasa yang belum kita kerjakan ya, Ramadan yang masih tersisa, kita dimampukan oleh Allah untuk melaksanakan saum di siang harinya dan mengerjakan ibadah sunnah di malam harinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sehingga ketika kita keluar dari Ramadan ini, kita dalam keadaan diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Saudaraku sekalian, di bulan Ramadan ini Allah memerintahkan kita untuk menegakkan saum. Apa itu saum? Yaitu menahan diri dari mengikuti hawa nafsu. Di siang hari kita diperintah untuk menjauhkan diri dari makan, minum gitu ya, dan berhubungan dengan pasangan, dengan istri. Karena kita lakukan itu untuk menegakkan saum, untuk menegakkan perintah Allah, yaitu menjauhkan diri dari makan, minum yang mengandung unsur syahwat ya, baik syahwat itu perut atau kemaluan kita. Nah, bahkan kita juga diperintah ya oleh Allah untuk meninggalkan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Seperti apa? Berbicara kotor, berbicara buruk, berbicara yang mengandung dosa dan maksiat. Juga diperintah oleh Allah untuk meninggalkan maksiat. Makanya dimensi takwa di bulan Ramadan itu sangat terasa gitu ya. Karena sesungguhnya Ramadan sendiri atau puasa sendiri adalah tarbiyah dari Allah untuk mencetak kita menjadi pribadi yang bertakwa. Di mana di surat Al-Baqarah ayat 183, tujuan daripada kita menegakkan saum itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Semoga kita semua jadi pribadi yang bertakwa dengan saum yang kita kerjakan. Saudaraku sekalian, nah di saat kita puasa, kita menahan diri dari ngikutin hawa nafsu ya. Kita menahan diri dari makan, dari minum, dari berhubungan badan bersama istri dari subuh sampai maghrib. Nah, hendaknya gitu ya, menahan ini tidak hanya dikerjakan oleh kita dari subuh sampai maghrib saja, tapi kita juga harus bisa menahan diri dari ngikutin hawa nafsu di saat kita berbuka. Jangan sampai ketika dari subuh sampai maghrib kita menahan diri dari ngikutin hawa nafsu, tapi di saat adzan maghrib berkumandang kita termasuk yang dikuasai oleh hawa nafsu hingga kita melakukan pelanggaran di saat berbuka. Apa pelanggaran di saat berbuka? Yaitu asyraf, berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Sementara dalam Al-Quran surat Al-A'raf ya, surat 7 ayat 31 Allah berfirman, wa kulu wasrobu wa la tusrifu ya, kalau tidak salah ya seperti itu. Makanlah dan minumlah tapi jangan berlebihan. Maksud berlebihan di sini apa? Yaitu kapasitas makanan dan minuman yang masuk ke perut kita itu jangan sampai berlebihan ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menegaskan ya bahwa alangkah baiknya kita itu berhenti makan sebelum kenyang, sehingga
tubuh kita itu ya, atau perut kita itu berisi sepertiga makanan, sepertiga udara, dan sepertiga minuman. Kenapa perut ini jangan terlalu penuh dengan makanan? Karena di malam hari bulan Ramadan kita masih diperintahkan atau disunahkan ya oleh Rasulullah SAW untuk menegakkan ibadah-ibadah yang lain seperti sholat taraweh, baca Quran, banyak beristighfar, banyak berzikir kepada Allah dan yang lainnya. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh ampunan, penuh rahmat Allah. Jadi kalau malam hari di bulan Ramadan kita tidak isi dengan ibadah, ini adalah salah satu hal yang sangat disayangkan. Apalagi di bulan Ramadan ini ada satu malam yang malamnya itu lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar, yang ini adanya itu adalah di 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, maka kalau kita berbuka dengan cara berlebih-lebihan asrof sehingga masuknya makanan ke dalam tubuh kita itu melebihi kapasitas yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW, maka biasanya terjadi adalah apa? Badan kita menjadi lemas, badan kita menjadi malas-malasan untuk menegakkan ibadah di bulan Ramadan di malam harinya, dan ini sangat suatu yang disayangkan gitu ya. Apalagi maaf ya, bisa jadi ini kan Ramadan terakhir buat kita atau salah satu di antara kita. Oleh karena itu, maka di saat kita berbuka jangan sampai kita maksiat kepada Allah dengan asrof, berlebih-lebihan makanan atau berlebih-lebihan memasukkan makanan ke dalam tubuh kita. Oleh karena itu saudaraku ya, lapar yang kita rasakan di siang hari di bulan Ramadan itu hendaklah kita barengi dengan iman. Jangan kita barengi ya lapar yang terjadi atau yang kita rasakan di siang hari bulan Ramadan itu dengan hawa nafsu. Karena kalau lapar itu dibarengi dengan hawa nafsu, maka yang tumbuh itu adalah nafsu makan kita semakin gede. Dan sangat baik itu ya jika kita melaksanakan saum, perut kita menjauhkan diri dari makanan ya, perut kita tidak masuki makanan gitu ya, dan kita pun pikiran kita itu jangan berfantasi, jangan berhayal tentang makan gitu ya. Kalau digambarkan begini ya saudaraku, saum ini ibaratnya gitu ya, misalkan Ramadan ini ibaratnya begini nih. Ada orang terkaya di dunia lah, misalkan Elon Musk itu ya datang ke Indonesia, terus dia beli mall di Indonesia ya, di mana mallnya itu ada 4 lantai misalkan. Lantai pertama itu isinya adalah makanan semua, makanan yang paling enak di dunia ada di situ semuanya. Ya, terus di lantai kedua ada pakaian misalkan, pakaian yang paling mahal ada di situ semua. Terus lantai ketiga ada barang-barang elektronik, dan lantai keempat misalkan ada mobil, ada motor, ya supercar gitu ya. Terus ada logam mulia, emas, perak, berlian, mutiara, dan yang lain lah, hal-hal yang paling berharga ada di lantai keempat itu. Setelah itu misalkan Elon Musk ini manggil kita semua dan beliau mengatakan bahwa silakan Bapak Ibu masuk ke dalam, ambil saja apa yang Bapak inginkan yang ada di dalam, tapi saya kasih waktu 3 jam. Kira-kira kalau kita dikasih waktu 3 jam untuk masuk ke mall itu, yang tadi ya, lantai pertama makanan, lantai kedua pakaian, lantai ketiga barang elektronik, lantai keempat adalah hal-hal yang paling mahal yang ada di dunia ini, kira-kira kita bakal masuk ke mana? Apa lantai 1, lantai 2, lantai 3, atau lantai 4? Saya yakin jawabannya pasti sama ya, pasti kita akan masuk ke lantai keempat. Kenapa? Karena di situ ada barang yang paling berharga. Kenapa kita tidak masuk ke lantai 1? Karena kalau kita sudah punya barang yang paling berharga, gampang, nanti makanan tinggal beli aja ya, pakaian tinggal beli, barang elektronik tinggal beli. Nah, ibaratnya Ramadan itu seperti itu. Jadi Ramadan ini adalah bulan yang Allah turunkan ampunan yang sangat melimpah. Sampai Rasul mengatakan, Futihat abwabul jannah. Di bulan Ramadan ini Allah membukakan pintu-pintu surga. Bahwa gelikap abwabun nar, dan Allah juga menutup rapat pintu-pintu neraka. Nah, jadi di bulan Ramadan ini gitu, kita tuh mau nyari apa? Apa cuma mau ngurusin makanan? Apa cuma ngurusin pakaian? Atau sibuk bermain dengan benda elektronik kita, HP, nonton TV? Atau kita mau mencari sesuatu yang membawa kita ke surga Allah, ke ridho Allah, yaitu apa? Ibadah dengan maksimal. Maka kalau di bulan Ramadan ini kita tidak maksimal ibadah, berarti Ramadan ini menurut kita itu nggak ada bedanya dengan bulan-bulan yang lain. Padahal dari sisi syariat, Ramadan ini punya kelebihan dibanding bulan yang lain, di mana dalam beberapa riwayat Rasul mengatakan ya gitu, para ulama menjelaskan bahwa kalau kita ibadah di bulan Ramadan, ibadah sunnah kita itu diberi pahala ibadah wajib. Kalau kita mengerjakan ibadah yang fardu, maka pahalanya 70 kali lipat dilipat gandakan.
Jadi sangat sayang kalau di bulan Ramadan kita hanya mengurusi makanan, pakaian. Sehingga siang hari bulan Ramadan, pikiran kita itu sibuknya jangan cuma sibuk mikirin makanan gitu. Karena kalau di siang hari kita lapar, terus pikiran kita hanya sibuk mikirin makanan, maka lapar yang kita rasakan itu pasti akan dibarengi dengan hawa nafsu. Sehingga yang terjadi apa? Ketika kita bertemu adzan maghrib, kita akan asrof. Bahkan pelanggaran itu akan terjadi sebelum adzan maghrib. Apa? Di saat kita membeli makanan, kita akan jatuh kepada pemborosan. Kenapa? Karena rasa lapar yang dibarengi oleh hawa nafsu yang tumbuhkan nafsu makan. Biasanya kalau orang nafsu makannya gede, maka ketika dia melihat makanan, dia pasti akan ngumpulin makanan sebanyak-banyaknya karena khawatir tidak kenyang. Yang terjadi adalah ketika makanan itu dibeli sebanyak-banyaknya, dibawa ke rumah misalkan ya, otomatis kan ada dua pilihan. Kita harus memakan semuanya sampai perut kita kenyang, atau kita makan seadanya terus sisa makanan itu kita buang. Kalau kita makan semuanya sampai perut kita kenyang, berarti kita berlebihan dalam makanan, dalam minum. Asrof jadinya. Sementara kata Quran surat 7 ayat 31 Allah mengatakan, kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah tapi jangan berlebihan. Tapi kalau makanan yang sudah kita beli ya banyak tadi itu kita tidak makan semuanya karena kenyang, berarti akan ada makanan yang terbuang. Dan ini juga pelanggaran. Kenapa pelanggaran? Karena gini ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, kata Rasulullah, idza akala ahadukum falyal'ak asoba'ahu fa innahu la yadri fi ayatihinnal barakah. Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka jilatilah jari-jarinya, karena ia tidak mengetahui dari bagian mana ya jari yang manakah keberkahan itu berada. Hadis ini menunjukkan bahwa kita itu kalau makan sampai disunahkan untuk menjilat jari kita. Kenapa? Karena di situ ada keberkahan. Artinya kalau yang ada di jari saja harus dijilatin, petunjuk dari Rasul bahwa makanan yang kita makan itu harus dihabiskan. Tapi kalau misalkan makannya terlalu banyak kita beli, tapi kita menghabiskannya jadi asrof. Nah, yang kedua, ada hadis yang lain juga Rasul mengatakan, idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anha ada wal yakulaha wala yada'ha lisyaiton. Apabila makanan salah seorang dari kalian jatuh, maka bersihkanlah kotoran darinya. Kotoran tersebut buanglah dan makanlah dari makanan itu yang masih bisa dimakan ya, dan jangan dibiarkan untuk setan. Jadi begini Rasulullah yang menjelaskan kepada kita, kalau kita makan sesuatu nih, terus dari bagian makanan itu jatuh. Nah, Rasulullah nyuruh kita untuk mengambilnya dan yang kotor dari makanan itu buang, yang bersihnya makan. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengambilnya, maka makanan itu akan dinikmati dan disantap oleh setan. Nah, saudaraku sekalian, jika sebagian dari makanan yang sedang kita makan jatuh tanpa disengaja dan kita biarkan itu jadi makanan setan, terus bagaimana kalau kita secara sengaja membuang-buang makanan? Nah, kira-kira makanan yang kita buang itu akan jadi apa? Akan jadi makanan setan. Sementara dalam surat Al-Isra ayat 26 ayat 27 ya Allah berfirman, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang yang suka memubadzirkan harta, membuang-buang harta, salah satunya mungkin makanan itu ya, maka orang itu akan menjadi saudaranya setan. Ya, logikanya gini aja saudaraku. Kita punya makanan, terus makanan itu kita buang, terus disantap oleh setan. Setan menganggap kita yang sering buang-buang makanan itu apa? Saudaranya. Jangan sampai gitu ya, begini saudaraku ya, ketika kita keluar dari Ramadan, berat badan kita menurun, berat badan setan yang nambah. Nanti khawatirnya di saat Ramadan selesai, setan punya kekuatan yang besar untuk menghajar kita, untuk menggoda kita, menyesatkan kita, dan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang dibenci oleh Allah. Dan itu kita sendiri yang memberikan kekuatan kepada setan dengan kita memberikan membuang-buang makanan. Nah, oleh karena itu saudaraku ya, jangan sampai di saat kita Ramadan ini
dari subuh sampai maghrib kita menahan lapar dan dahaga, tapi di saat maghrib gitu ya, di saat adzan maghrib berkumandang kita dikuasai oleh hawa nafsu sehingga kita melakukan pelanggaran. Pelanggaran pertama adalah ketika kita makan secara berlebihan. Pelanggaran yang kedua adalah di mana ketika kita makan ya, terus kita tidak menghabiskan makanan itu, padahal karena di saat beli kita terlalu banyak, terus akhirnya makanan itu kita buang dan itu jadi makanan setan. Ini kan satu pemborosan. Dan Allah sangat benci kepada orang yang boros. Kenapa? Karena sesungguhnya saudaraku, di sebagian harta kita itu ada hak orang lain. Hak siapa? Fakir miskin. Makanya kita di bulan Ramadan ini ya, lapar ini harus dibarengi dengan iman. Kenapa? Agar kita tahu bahwa oh, lapar yang dirasakan oleh fakir miskin itu seperti ini, nggak enak gitu. Sehingga kalau lapar yang kita rasakan di siang hari di bulan Ramadan ini dibarengi dengan iman, maka yang tumbuh itu adalah kepekaan, kepedulian, keinginan untuk memberi dan berbagi. Jangan anggap sepele ya saudaraku, mengabaikan perut fakir miskin yang ada di sekitar kita, kelaparan padahal kita mampu memberi. Ingat, ini bisa jadi sebab iman kita menjadi tercela atau iman kita menjadi cacat di hadapan Allah. Bukankah dalam surat Al-Maun Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin. Kata Allah, kamu pengen tahu nggak siapa yang dianggap mendustakan agama oleh Allah? Kamu pengen lihat nggak siapa yang dianggap bohong dalam beragama di hadapan Allah? Yukadzibu biddin, yaitu siapa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itu mereka yang suka menghardik anak yatim. Jadi kalau ada anak yatim, dihardiknya, diusirnya, disingkirkannya dari pandangannya, dibencinya. Wala yahudu ala tu'amil miskin, dan dia juga tidak menganjurkan orang lain untuk memberi fakir miskin, dia sendiri tidak memberi makan fakir miskin. Jadi kalau misalkan kita ya memiliki rasa lapar, kita udah merasa lapar ini nggak enak, nggak nyaman. Terus ketika kita menyaksikan fakir miskin lapar, apa yang kita lakukan? Maka jika lapar yang kita rasakan di bulan Ramadan ini tidak membuat kita peduli kepada fakir miskin, terus apa pelajaran yang bisa kita ambil dari lapar di bulan Ramadan ini? Oleh karena itu rasa lapar yang dirasakan di siang hari di bulan Ramadan ini hendaknya membuat kita merenung dan berpikir bahwa ternyata lapar yang selama ini dirasakan fakir miskin itu nggak enak dan nggak nyaman, sehingga kita pun sendiri merasakannya. Oleh karena itu maka mudah-mudahan di bulan Ramadan ini ya kita dijaga oleh Allah dari segala keburukan. Dan lapar yang kita rasakan di bulan Ramadan ini membuat kita semakin sadar bahwa ternyata lapar yang selama ini sering dirasakan fakir miskin itu gak nyaman ketika kita sendiri yang merasakannya. Sehingga kesadaran itu membuat kita peduli dan ingin berbagi dengan mereka. Dan ini terjaga ya, perbuatan ini terjaga atau kesadaran ini terjaga di hati kita. Bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi sampai nanti keluar dari bulan Ramadan, bulan-bulan setelahnya kita pun tetap menjaga kesadaran tadi, sehingga kita tetap peduli berbagi kepada fakir miskin. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Yang benar pasti datangnya dari Allah, yang salah itu dari pribadi saya, yang mudah-mudahan Allah memaafkannya. Mohon maaf sekali lagi kepada saudara yang sering nonton video saya, karena udah lama tidak upload video. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa konsisten untuk terus upload video, dan mohon doanya dari semuanya. Qadarullah ya, pada kesempatan hari ini saya dan istri lagi diuji oleh Allah dengan anak-anak lagi sakit. Mudah-mudahan keluarga saya segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon doanya dari semuanya. Jika ada pertanyaan boleh nanti di komentar ya, silahkan kita diskusi di komentar saja. Sekian dari saya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.